Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pas banget ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kembali kita tidak henti bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala karena berkat sekali lagi taufik dan pertolongan Allah kita dapat kembali berkumpul di kajian sesi ketiga Daurah Musasi menjadi juragan dunia akhirat insyaallah ta'ala. Dan di kajian sesi ketiga kali ini masih bersama Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala dengan tema halal plus. Nah, penasaran dari judulnya aja halal plus nih apa kira-kira? Kita langsung saja supaya dapat banyak mendapat faedah dari beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di sore ini untuk sesi yang ketiga. Ustaz. Kita akan membahas tentang materi dengan judul halal plus. Plusnya itu plus apa ini? Nah ini. Plus. Saya kalau ke bawah lagi ada bocoran. Oh gitu. Tapi belum tahu. Tak ke bawah lagi. Nah, apa berarti ini plusnya? Berarti ada pahala yang bertambah mungkin. Ada pahala yang bertambah. Baik. Jadi kita mau membicarakan harta yang tidak hanya halal, tapi halal sekaligus bermartabat. Wah, sekaligus bermartabat. Itulah yang mau kita bahas. Sehingga halal plus maksudnya adalah kita mencari harta yang halal sekaligus harta yang punya nilai martabat. Martabat bagaimana yang dimaksud? Dia adalah harta yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita maksud dengan halal plus. Karena harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat. Berarti kebalikannya, ada harta halal yang kurang bermartabat. Bahkan ada harta halal yang tidak bermartabat. Kita tidak menyinggung yang haram ya. Kalau yang haram jelas, gak usah masuk dalam kajian ini. Karena untuk harta halal plus ini hanya di ruang lingkup yang halal saja. Itu pun ada yang dipuji oleh Nabi SAW. Dan ada yang beliau memberikan celaan sehingga jadi motivasi kalau bisa ditinggalkan. Baik. Harta halal yang bermartabat, contohnya seperti di sini. Dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, sumber penghasilan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya apa? Baik. Bagus. Sehingga bang thayyib itu artinya cah bagus. Cah bagus. Ya. Penghasilan apakah yang paling thayyib? Kemudian Nabi SAW ngasih jawaban seperti ini. Ada dua yang beliau sebutkan. Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Penghasilan yang paling thayyib adalah kerja seseorang dari jerih payahnya. Dia kerja, lalu dia dapat upah. Dari upah itu, dia bisa gunakan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Contohnya seperti yang ada di depan kita ini. Ya, Masya Allah. Mereka bekerja, lalu dari situ mereka dapat upah. Wa kullu bai'in mabrur, yang kedua adalah keuntungan dari jual beli yang mabrur. Seperti apa jual beli yang mabrur? Jual beli yang mabrur adalah transaksi jual beli di mana antara penjual dan pembeli sama-sama saling puas
ketika bertransaksi. Sehingga tidak ada potensi yang membuat mereka tidak terima, yang membuat mereka dersulo, membuat mereka merasa ada yang kurang dan seterusnya. Itulah jual beli yang mabrur. Kenapa beliau sebutkan dua ini? Karena secara umum sumber penghasilan manusia dari semua profesi yang ada dan sumber pendapatan yang ada ya cuman dua ini. Kalau enggak dia jual jasa, dia jual barang. Kalau yang jual jasa berarti dia kerja dengan jerih payahnya lalu dapat upah. Kalau yang jual barang berarti dia memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian dapat upah. Atau memproduksi sebuah barang, kemudian dari situ dia dapat keuntungan. Sumber pendapatan manusia hanya dua ini. Kalau enggak karyawan, dia pengusaha. Kalau enggak karyawan, dia pengusaha. Baik. Karena itulah kenapa Nabi SAW ngasih pujian terhadap dua ini. Sebab itu sumber pendapatan manusia secara umum. Yang sebenarnya intinya adalah kita diajarkan untuk jadi hamba yang mandiri. Artinya kamu kalau ingin mendapatkan sesuatu jangan bergantung kepada orang lain. Jangan mengharapkan pemberian orang lain. Sebab harta yang terbaik yang kau makan adalah harta dari hasil kerjamu. Maka kalau kita diminta untuk membandingkan ya, gaji kerja sebagai karyawan dengan hasil warisan itu gede mana? Warisan. Warisan. Gede warisan. Masya Allah. Tergantung siapa bapaknya ya. Oh iya. Tapi kalau misalnya saya tanya, mana yang lebih berwibawa? Hasil dari kerja pribadi atau hasil dari warisan? Pribadi. Kerja pribadi. Sehingga Anda kerja lalu dapat sesuatu, itu lebih berwibawa daripada pemberian yang didapatkan dari hasil warisan atau dari hibah orang tua atau yang lain. Makanya saat Anda mendapatkan pekerjaan yang itu bisa mencukupi kebutuhan Anda dan keluarga, bahkan Anda bisa menabung untuk bisa umroh, bisa menabung untuk daftar haji reguler, bisa menabung untuk ini dan seterusnya, itu satu anugerah yang luar biasa. Kita sebut anugerah yang luar biasa sebab mereka sudah dicukupi oleh Allah kebutuhannya plus dia dapat bonus lebih dari itu. Baik. Ada satu hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi." Tidak ada rizki yang terbaik yang dimakan oleh seseorang melebihi rizki yang dia dapatkan dari hasil kerja tangannya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadih. Dan Nabi Dawud alaihissalam beliau makan dari hasil kerjanya. Sehingga Nabi Dawud walaupun beliau seorang raja, itu nafkah pribadi beliau dan keluarganya bukan dari upeti rakyat. Bukan dari pajak masyarakat. Tapi beliau menjual perlengkapan perang. Karena beliau punya kemampuan apa? Wa alanna lahul hadid. Kata Allah, dan aku lunakkan untuk Daud al-hadid, besi. Sehingga beliau bisa buat senjata, beliau bisa buat baju besi dan seterusnya. Sampai Nabi Daud alaihissalam digambarkan oleh Nabi SAW, beliau kerja dari hasil jerih payahnya. Maka disinilah salah satu di antara pengertian harta yang bermartabat itu. Bukan dari hasil menarik pajak, bukan dari hasil pemberian masyarakat, tapi dari hasil kerja. Nah, ada satu contoh harta bermartabat yang pernah dialami oleh sahabat Amr ibn As. Amr bin As punya anak ahli ibadah namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As itu salah satu di antara sahabat bernama Abdullah yang sangat terkenal dan ahli ibadah. Sementara Amr bin As sendiri adalah sahabat yang mulia, yang beliau pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjadi panglima perang. Nah, kemudian dalam ekspedisi itu Amr bin As menang, lalu mendapatkan harta ghanimah. Baik, menurut Anda harta ghanimah itu halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Hasil dari perang.
Hasil dari memerangi orang dapat harta. Itu harta yang baik atau kurang baik? Tergantung perangnya. Memerangi orang bukan binatang. Baik. Yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mendapatkan ghanimah, apakah ini harta yang terpuji? Kenapa? Karena dia didapatkan melalui ibadah yang tinggi, yaitu jihad. Dan itu yang disediakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sumber harta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanimah. Sampai beliau pernah punya pernyataan, wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Dan rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Allah berikan rizki untuk nabinya SAW melalui jihad. Makanya kalau kita tanya, Nabi SAW itu sumber pendapatannya dari mana? Beliau kan bukan pedagang. Loh, beliau kan pedagang, Pak. Pedagang itu sebelum nikah. Sebelum jadi nabi. Tapi setelah jadi nabi, Rasulullah SAW gak lagi berdagang. Karena beliau fokus dakwah. Sehingga aktivitas Nabi SAW berdagang itu sebelum beliau jadi Nabi. Makanya kalau kita ditanya, apakah berdagang itu sunnah Nabi? Iya, Pak, Nabi pernah berdagang. Tapi iya, apakah itu sunnah Nabi? Duh, Guntur dagang. Masya Allah. Duh. Sunnah Nabi bukan kayaknya. Bukan kayaknya. Bukan? Iya. Kenapa bukan? Ya, nggak ada. Apakah berdagang sunnah Nabi? Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Dari hadis tadi. Berarti karyawan juga sunnah Nabi SAW. Yang saya maksud sunnah Nabi SAW adalah dia amalan yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Apakah berdagang itu sunnah Nabi SAW? Iya atau bukan? Kenapa? Karena aktivitas itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi. Kalau disebut sunnah Nabi, berarti setelah jadi Nabi. Sementara itu beliau lakukan sebelum jadi Nabi. Kalau berdagang disebut sunnah Nabi, berarti kasusnya kayak gini. Dianjurkan bagi para bujang untuk mencari janda yang kaya, lalu jadikan beliau sebagai pemodal untuk diperdagangkan, terus dinikahi. Sunnah atau bukan? Kalau misalnya kayak gitu, Ustaz? Iya. Sengaja nyari janda kaya untuk dijadikan istri pertama. Sunnah atau bukan? Berat ya. Kok mereka nggak jawab, kenapa ya? Karena istrinya juga satu. Iya, istri pertama. Oh, istri pertama kan? Iya. Sengaja, jadi bujang. Kita bicara bujang sekarang. Bujang. Antum jangan berpikir jauh-jauh. Iya. Aduh, harus fokus ini. Apakah betul bagi para bujang itu dianjurkan untuk memilih janda sebagai istri pertama, meniru Rasulullah SAW? Oh iya. Enggak. Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena sabda beliau apa? Suruh mencari gadis? Mana ada dalilnya suruh mencari gadis? Jabir bin Abdullah ditanya Nabi SAW, tazawwajta, kamu sudah nikah? Jabir, na'am. Kemudian Nabi SAW bertanya, thayyib ambikr, thayyiban ambikra, janda atau gadis? Jawab Jabir apa? Bal thayyiban, janda. Hala bikran, kenapa kau tidak nikahi yang gadis? Tal'abuha wa tal'abuka, sehingga kau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain dengan kamu. Kemudian Jabir ngasih alasan, itu hadis Jabir ya. Hadis Jabir, beliau ngasih alasan kenapa milih janda. Tayyib, kenapa Anda tidak sebut itu sebagai sunnah Nabi SAW? Karena itu dilakukan oleh beliau sebelum jadi Nabi. Sehingga kalau itu sunnah, berarti harusnya setelah jadi Nabi. Paham ya? Makanya tidak ada sunnah berdiam diri di Gua Hira, tahannuts di Gua Hira. Dalam rangka apa? Nabi SAW dulu pernah bertapa di Gua Hira.
Itu kan sebelum beliau jadi nabi. Begitu beliau sudah dapat wahyu, turun dari Gua Hira. Lalu beliau gemeteran karena ketakutan. Apakah terus balik lagi ke Gua Hira? Tidak. Sehingga beliau nampak tilas di situ. Terus ketika terjadi kekosongan waktu, kekosongan wahyu, lama nggak turun wahyu. Sampai Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab mengatakan, Inna Muhammadan qad taraka syaitanu. Muhammad telah ditinggalkan setannya. Jadi sama Ummu Jamil, Jibril itu dianggap setan. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Tapi Rasulullah SAW tidak nyari Jibril ke Gua Hira. Nah kemarin ketemunya sama Jibril di Gua Hira, naik lagi ke Gua Hira. Barangkali ketemu Jibril. Tidak. Sampai Rasulullah SAW minta kepada Jibril agar tiap saat datang ketemu beliau. Namun Jibril tidak bisa datang kecuali atas perintah Allah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Kami tidak bisa turun kecuali dengan Rabb, perintah dari Rabbmu. Kalau tidak ada perintah Allah, Jibril nggak bisa kok sewaktu-waktu, ya Jibril aku butuh kamu datang. Nggak bisa. Itu Nabi Musaddiq, Nabi palsu yang bisa kayak gitu. Baik, kembali ke sini. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau setelah menang lalu mendapatkan ghanimah. Yang itu merupakan harta istimewa karena itu didapatkan melalui proses jihad. Satu. Yang kedua, itulah harta yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka karena panglima punya jatah, ini untuk kamu. Sahabat Amr menolak. Ya Rasulullah, aku bergabung dalam Islam. Masuk Islam bukan dalam rangka untuk mencari harta. Ambil ya Amr. Enggak ya Rasulullah. Sampai Nabi SAW menyampaikan kalimat ini. Khudh ya Amr. Ni'man bil malis salih lirrajulis salih. Ambil wahai Amr. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh. Yang diterima oleh orang yang saleh. Sekarang Anda bisa bayangin ya. Hartanya dipuji oleh Nabi SAW. Dan orangnya juga dipuji oleh Nabi SAW. Maka status soleh itu bukan cuma orangnya Pak. Termasuk hartanya soleh. Bisa nggak Anda memberikan jaminan harta saya soleh? Seperti apa harta itu soleh? Nah ini. Ibnu Hibban mengatakan, wa min ahsani ma yasta'inu bihil mar'u ala iqamati muru'atihi al-malu soleh. Di antara fasilitas yang bisa digunakan oleh seseorang agar bisa menjaga kehormatannya adalah harta soleh. Jadi orang kalau punya harta yang soleh, itu hidupnya jadi nyaman, keluarganya baik, terjaga kehormatannya, terjaga aktivitasnya. Dia diarahkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas yang baik dengan hartanya. Kan ada banyak orang ya, yang justru ketika dia punya harta malah memalukan di hadapan orang lain. Sehingga saat dia punya harta terus bergaya norak misalnya, akhirnya memalukan di hadapan orang lain. Meskipun bisa jadi dia gak merasa. Tangannya dijajari aki-aki kamu. Atau kadang dia ngecat rumah tapi caranya buat rumah, bikin rumah yang desainnya, Masya Allah. Orang lihat, ini norak banget ini orangnya. Ada kayak gitu ya. Sehingga dia punya harta tapi justru norak dengan harta itu. Ada juga orang yang dengan hartanya justru mempermalukan dirinya. Harta itu mempermalukan diri. Maka harta yang soleh gak seperti itu. Membuat orang itu lebih terhormat, lebih berwibawa dengan hartanya. Baik. Anda bisa lihat ya. Ada orang ketika dia gak punya mobil, kesibukannya biasa saja. Begitu dia punya mobil, tambah satu kesibukannya. Ngerawati mobil, nyuci mobil. Saat dia punya mobil gak punya garasi. Mobilnya taruh mana? Depan rumah. Di jalan. Dikerukupi sama sarung. Baik. Banyak orang lewat, kadang mencela sama orang itu. Iya. Ini siapa sih punya mobil gak punya garasi, gak ditaruh garasi.
Tapi banyak seperti itu dan sebenarnya dia nggak merasa kalau dia mungkin didoakan buruk oleh orang yang lewat. Baik. Maka harta yang soleh tidak akan seperti itu. Karena itu perjuangan kita sebagai muslim, Anda batasi diri dengan harta yang soleh. Ya, meskipun tidak semua harta yang kita dapatkan adalah harta yang baik. Nah, sebaliknya ada harta yang kurang soleh. Di sini contohnya. Contohnya hasil bekam. Upah tukang bekam. Nabi SAW pernah bersabda, wa kasbul hajjam khabithun. Upah tukang bekam itu khabith. Khabith artinya apa? Tercela. Tercela. Upah tukang bekam itu tercela. Jadi kenapa kok disebut tercela? Apakah upah tukang bekam itu haram? Haram atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Rasulullah SAW pernah berbekam? Beliau memberikan upah. Masya Allah. Betul. Hadiahnya udah habis. Oh, hadiahnya. Kalau ini gimana? Jangan, Sob. Ampun. Oh, nggak boleh. Mohon maaf. Nabi SAW pernah berbekam dan beliau membayar upah. Berarti upah tukang bekam itu halal. Tapi kenapa di sini beliau sebut khabith? Karena dia halal yang kurang bermartabat. Sehingga ini dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa bekam itu jangan dijadikan profesi. Ini ada salah satu keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'talladzi hajamahu walau kana haraman lam yu'ti." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam, andaikan haram beliau enggak bakalan ngasih. Andaikan itu haram, beliau enggak bakalan ngasih upah. Tapi karena upah ini halal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya. Meskipun secara status ini kurang bermartabat. Baik. Dan seterusnya sehingga ini keterangan An-Nawawi, hadil ahadits allati fihi nahyu 'anit tanzih wal irtifa' an dani'il aqsam wal hathi 'ala makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Hadis ini menunjukkan larangan makruh dan menghindari penghasilan yang tidak terpuji. Dan motivasi untuk menjaga akhlak yang mulia serta selalu mengambil hal-hal yang bermartabat. Hargai kehormatanmu, jangan lakukan perbuatan yang memalukan. Sehingga kalau sekiranya dipandang orang itu memalukan, tinggalkan. Sudah? Karena kita punya sesuatu yang lebih mulia daripada sebatas harta, yaitu apa? Kehormatan. Yaitu kehormatan. Baik. Ada satu kasus. Orang tergabung dalam panitia kurban. Panitia kurban. Nah, lalu di masyarakat itu kan terus dikasih jatah. Iya. Nah, dalam satu kepanitiaan itu, dia sebagai panitia. Istrinya ikut jadi panitia. Anak yang pertama karena sudah gede ikut jadi panitia juga, gabung dengan para pemuda. Anak yang kedua juga sama ikut. Yang gak ikut cuma anak yang ketiga. Ya. Selesai korban dapat jatah panitia. Istrinya panitia, anaknya panitia. Insya Allah 4. Panitia kan? Panitia. Belum lagi bapaknya takmir dapat jatah lagi. Istrinya aktivis PKK dapat jatah juga. Anaknya ketua pemuda, Masya Allah, dapat jatah juga. Anak berikutnya ketua Karang Taruna, dapat jatah. Dapat 8. Dapat 8 kresek di rumahnya. Tapi masyarakat komen. Kira-kira sebaiknya gimana kayak gitu? Ada nggak kajian kayak gitu, Pak? Kejadian kayak gitu kan? Ada. Kadang ada ya. Jadi dia dapat banyak sekali, sementara yang lain cuma dapat 1 sebagai warga, dapat 2 sebagai warga. Ini dapat banyak sekali. Kalau sekiranya itu memicu omongan orang,
gerendengan orang, gibah di masyarakat, mending Bapak lepaskan. Sebab ada yang lebih terhormat dan lebih berharga daripada daging yang Anda dapatkan, yaitu martabat. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dinasihatkan oleh An-Nawawi, ngalah dalam rangka untuk menjaga martabat lebih bagus. Bapak meninggal, anak rebutan warisan. Berita itu viral sampai tetangga semuanya jadi tahu. Jadinya apa? Menjatuhkan martabat keluarga. Malu. Keluargamu jadi rusak hubungannya gara-gara rebutan warisan. Tetangganya pada kenal, ini tahu. Akhirnya keluarga itu martabatnya hilang. Maka hindari kegiatan yang bisa merusak martabat. Ada orang kerja tapi disyaratkan kamu harus seperti ini. Misalnya pakaiannya harus membuka aurat dan seterusnya. Mungkin lingkungannya ketika melihat, Masya Allah kasihan orang ini, untuk kerja saja dia harus membuka aurat. Jadi SPG misalnya. Ya, dan itu musibah. Untuk dapat duit dia harus melepas jilbab. Untuk dapat duit dia harus berpakaian seperti itu, membuka auratnya. Maka dia menjual kehormatan demi harta. Saya tidak bicara untuk yang haram ya. Ini masih di ranah halal. Berarti halal Pak seperti itu. Insya Allah masih halal. Cuma dia berdosa. Halal tapi dia berdosa. Selanjutnya di sini ada kerja untuk status sosial. Ini mungkin sudah pernah saya singgung waktu kajian tentang masalah fikih ASN dan karyawan ya. Kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah. Satu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Sampai para sahabat tuh ngasih komentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Andaikan kerja orang ini dipakai untuk kegiatan fi sabilillah. Dipakai untuk kerja bakti, dipakai untuk apa misalnya jihad, bersih-bersih masjid. Tentu pahalanya akan lebih besar. Lalu Nabi SAW membalas komentar itu dengan mengatakan, in kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar dia tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, juga fi sabilillah. Baik, ada berapa orang yang dinafkahi dalam satu hadis ini? Hah? Berapa? 45. Nah, tergantung jumlah anaknya. Dan tergantung jumlah istrinya kan. Ya. Baik, ada berapa arah jalur nafkah dalam hadis ini? 4. Siapa saja? Anak, orang tua, istri, pribadi. 4 ya. Masya Allah, berkahnya harta seorang laki-laki, penghasilan satu orang bisa dipakai untuk mencukupi banyak orang. Kedua orang tuanya sudah gak kerja, anak yang nyukupi. Dia punya anak, dia sendiri punya anak 5, dia yang nyukupi. Istrinya dia yang nyukupi. Satu orang untuk 5 anak, tambah istri, 2 orang tua, dirinya sendiri, 9 orang. Dari hasil 5 anak ya. Kedua orang tuanya, istrinya, dia sendiri. Berapa? 9 orang. Dari hasil satu orang. Sehingga pendapatan 1 orang cukup untuk 9 orang. Kayak gini kok bingungan nyari rezeki. Dan seperti itu umum di masyarakat kita. Misalnya, anaknya berapa? Kang Sal. 5. Masya Allah. Dari istri pertama. Istrinya nonton. Mohon maaf lahir dan batin. Istri kerja enggak?
Online. Online, jualan online. Tapi pendapatan utama dari saya. Suami, Masya Allah. Cukup untuk 5 anak, Bapak ikut dinafkahi juga. Ikut juga di rumah. Jadi terkadang ada satu orang penghasilannya cukup untuk banyak orang. Itulah keberkahan rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang muslim yang mau ngasih nafkah. Sehingga muslim gak takut punya anak. Dia tahu bahwasanya rizki anak-anaknya Allah yang nanggung. Dari sumber satu orang cukup untuk semua. Di bagian akhir dari hadis Nabi SAW menyebutkan kayak gini ya. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilis syaitan. Kalau orang itu kerja untuk kebanggaan, untuk status sosial, dia berada di jalan setan. Kerja untuk status sosial, kebanggaan, di jalan setan. Jadi ada orang yang hartanya gak bagus walaupun halal karena salah di latar belakang saat dia kerja. Kenapa dia milih pekerjaan ini? Biar punya status sosial. Ada banyak orang yang pokoknya saya harus ASN. Kalau nggak ASN saya nggak mau. Saya harus aparat. Kalau nggak aparat saya nggak mau. Sehingga pilihan dia kalau nggak aparat, ASN, aparat penegak hukum, APH, ASN, atau prajurit atau pejabat. Masya Allah. 4 itu pilihan dia. Dia membatasi geraknya. Sehingga karena dia membatasi geraknya, maka ketika di 4 ini nggak ada lowongan bagi dia, nggak mau kerja. Mohon maaf ya, ada banyak sekali mahasiswa setelah lulus S1, dia ketika ngelamar kerja di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, daripada kelihatan nganggur, ambil S2. Tapi nggak serius ketika kuliah. Sehingga kuliah S2 itu gimana? Hanya untuk menutupi sebenarnya dia itu pengangguran terselubung. Loh, kasus kayak gini kan banyak. Makanya kan sempat jadi pembahasan di kampus. Ini ngapain dia ngambil S2? Wong kuliahnya juga nggak begitu serius. Dan dia tidak mendalami materi itu. Bukan dalam rangka untuk jadi dosen. Nyari gelar juga nggak begitu serius. Coba. Saat dia misalnya nggak diterima di sini, nggak diterima di sini, terus dia misalnya suruh kerja, coba kamu jualan cilok, masa sih lulusan S1 jualan cilok? Ada itu. Ya sudah, kamu jualan es teh, masa lulusan S1 jualan es teh? Ya sudahlah, apa yang bisa kamu jual? Masa kayak gini cuman lulusan S1 jualan? S1-nya menghalangi sumber pendapatan dia. Andaikan dia nggak sekolah, dia bisa jadi direktur. Andaikan dia nggak sekolah, mungkin dia tidak malu ketika jadi kuli, nggak malu ketika kerja jadi tukang. Yang penting apa? Halal. Tapi akhirnya ketika dia nggak dapat ini, nah penyakit istibtoknya keluar, minta bantuan sama orang tua. Saya bisa diterima di sini, Mak, tapi syaratnya Pak harus kayak gini, bayar sekian. Yang penting dia bisa diterima. Maka dia berada di jalan setan. Saya ketemu orang seperti itu. Jadi ceritanya orang tuanya ini punya swalayan kecil. Dan di kampung itu toko orang tuanya inilah yang paling gede. Ya walaupun kalau di kota ya mungkin 1/4-nya Indomaret lah. Tapi karena dia yang paling gede di situ jadi paling laris. Kemudian orang tuanya ini punya keinginan pokoknya anaknya harus jadi aparat negara. Ya, dimodali Pak. Berapa puluh juta yang dikeluarkan agar bisa jadi atau keterima di aparat negara. Dia keluarkan segitu. Masya Allah. Saya ketika dapat cerita itu ya sempat batin. Ini anak kalau buka toko cabang bisa lebih gede penghasilannya daripada sebatas kerja di sini. Cuman kan karena masalah, ini masalah gengsi, status sosial. Ada juga orang tua yang bilang sama anaknya, kamu besok pokoknya harus jadi ASN. Biar keluarga kita terangkat martabatnya. Karena anaknya ada yang jadi
aparat. Kita tidak menyudutkan pekerjaan itu ya. Mereka adalah orang-orang baik yang mengabdi kepada negara, hal yang mulia selama jujur dan amanah. Namun kalau sampai ada sebagian orang yang hanya mau kerja di bagian itu karena motivasi seperti tadi yang kita sebutkan, nah ini beda orientasi. Seharusnya kita bekerja untuk orientasi apa? Mencari yang halal, yang penting bermartabat, bukan nyari status sosial. Masya Allah. Sudah mulai bleret. Seiring suasana cuaca. Iya, mulai redup cuacanya, sehingga mata juga sudah mulai redup. Kalau saya bicara terlalu panjang itu jadi kayak gini. Jadinya gimana? Gimana? Kita sesi tanya jawab. Ya, mungkin diselingi kayak gitu. Diselingi ya. Nanti sambil sambung materi. Baik, masih ada 25 menit. Langsung. Baik, silakan. Kita menuju ke sisi selatan. Ya, dengan Mas siapa? Asli mungkin mana? Sambil diamankan sandalnya, barangkali kalau nanti turun hujan Anda sudah tidak bubar di sini. Sekarang boleh, mungkin kalau sandalnya yang nggak kehujanan, udah aman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Suryana, itu nama di Jawa Barat. Kebetulan sekarang lagi ada di Jogja, jadi Heru Suryono, Pak. Masuk ya. Oke, yang ngajari kayak gitu siapa? Pak Supriyono, Pak. Senior saya tuh, Pak. Nah, itu nama Jawa Barat Supriyana jadi Pak. Oke, Pak, pertanyaan gini, masih nyambung juga dengan pertanyaan Pak Prihatin tadi siang ya. Tadi kan ada kata Ustadz itu harta yang halal tapi kurang bermartabat. Contohnya seperti warisan gitu ya. Nah, misalkan kita sebagai orang tua ingin punya rencana kita ngumpulin harta yang tujuannya nanti untuk anak kita buat warisannya mereka gitu. Nah, apakah itu juga menurut Ustadz kurang baik atau bagaimana gitu ya? Karena kalau kita memang basicnya dari dulu hidupnya udah susah, pasti ada sebagian yang berpikir anak kita juga jangan sampai kayak kita susah gitu. Gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak jaminan kalau anak dapat warisan jadi bahagia? Nggak ada? Nggak ada. Apakah ketika anak itu warisannya banyak, jaminan dia akan lebih sentosa? Nggak jaminan ya. Yang berantem gara-gara warisan ada nggak? Banyak sekali. Bahkan sampai hilang nyawa. Iya ada. Ya, yang banyak. Kasus orang nemu mayat di tanah ya, pekarangan itu kan karena rebutan warisan. Saya pengalamannya ada di sini di tempat kita makan itu ya. Jadi ada salah satu beliau itu sering ngurusi jenazah. Terus cerita ke saya, Ustadz, ada jenazah yang bentuknya kayak gini itu apakah masih perlu dimandikan? Jenazah kayak gimana Pak? Ditunjukkan fotonya kayak gini. Ini apa Pak? Dia bunuh diri, bakar diri. Jadi kayak kambing guling. Gosong. Wow. Enggak gosong. Warna kuning. Kuning kecoklatan gitu. Bakar yang berminyak mateng. Ya persis seperti kambing guling atau ya yang Anda lihat misalnya utuhan, kambing utuhan dalam posisi tidak berbulu. Nanti malam insya Allah. Nanti malam insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oh mboten, ini cuman perumpamaan. Iya, jadi si mayat itu mati dalam keadaan badannya kaku, tangan kakinya di atas begitu. Dan ya bentuknya kayak daging coklat. Betul. Berminyak. Terus ini kalau menanganinya gimana? Ini kalau dimandikan ya rusak nanti daging. Akhirnya kalau nggak bisa dimandikan, jika tidak memungkinkan cukup diciprati aja dengan air terus dikafani, makamkan. Dan sebabnya apa? Dia bilang saat pembagian waris
Pokoknya terjadi masalah apa, dia nggak terima, di tempat itu langsung gerujuk bensin bakar diri. Innalillahi. Ya, coba gimana ada orang seperti itu, Masya Allah. Dia sudah nggak kebagian harta, karena kan ditinggal hartanya, orangnya mati. Belum lagi dia sakit ketika membakar diri, ditambah lagi hukuman yang akan dia dapatkan pasca kematiannya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu gak jaminan ketika kita meninggalkan harta kepada anak, mereka akan bisa lebih rukun damai. Maka edukasi yang lebih penting ya. Sehingga pendidikan yang perlu kita tanamkan kepada mereka, sah-sah saja Anda punya keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti bagi mereka. Namun begini, hal yang perlu kita ingat, apakah meninggalkan warisan itu ibadah atau bukan? Bukan. Baik, misalnya ya, Bapak memberikan ke istri sebagai nafkah, misalnya 2 juta, ini nafkah untuk kamu. Ya. Sudah? Seorang suami mati, dia meninggalkan warisan untuk istrinya, dapat 1/8 istrinya, total 1/8, anggaplah 10 juta. Baik, ini sama-sama harta yang turun dari suami ke istrinya. Ya. Suaminya hidup ngasih nafkah 2 juta, ada suami mati ngasih warisan ke istrinya 10 juta. Yang berpahala yang mana? Yang hidup. Yang hidup. Yang 2 juta. Ya, yang 10 juta? Iya. Yang 10 juta? Baik. Perlu dipahami warisan itu bukan amal. Kenapa kok warisan itu bukan amal? Itu pemindahan hak yang sifatnya ijbari, otomatis. Sehingga di buku saya Pengantar Ilmu Waris itu ada penjelasan bahwa warisan itu bersifat otomatis atau ijbari. Sebab warisan itu tanpa akad. Ya. Begitu pemiliknya mati, otomatis harta yang dia miliki pindah milik jadi milik ahli waris. Jadinya tidak ada amal. Warisan itu bukan amal. Makanya ada pernyataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika ada orang yang meninggalkan warisan, lalu ahli waris itu setelah mendapatkan harta tersebut, dia beramal dengan warisan tadi. Misalnya dia dapat tanah, kemudian tanah itu dia wakafkan. Besok di hari kiamat, si mayit ini akan merasa sangat sedih dan merasa rugi. Aku yang memperjuangkan untuk memiliki tanah itu, tapi pahalanya dimiliki oleh orang lain, yaitu ahli warisnya. Ini bukti bahwasanya warisan itu bukan amal. Yang berstatus amal itu apa? Hah? Apa? Sedekah tadi. Ya. Makanya kalau sebatas meninggalkan warisan itu bukan amal. Sehingga ketika Anda meninggalkan warisan yang cukup untuk anak, boleh-boleh saja, tapi statusnya bukan amal Anda. Dan nanti ketika anak beramal ya jadinya amal dari anak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Detail banget. Oh ya, pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya ini. Mohon maaf, silakan. Beliau itu sudah dari subuh di sini ya. Oh, dari kemarin sore. Berangkat dari kemarin sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini muncul ketika Ustadz membahas tentang warisan tadi. Ana mau bertanya tentang ini, Ustadz, bahwa orang tua istri Ana itu kan meninggal. Terus banyak dari teman-teman yang pada takziah, terus biasanya ya ada yang dari itu memberikan uang takziah gitu. Terus kalau biasanya di tempat secara umum yang dia ada di masyarakat biasanya kan dikirim ke rumah, dikumpulin ya. Kalau di tempat Ana, karena keluarga Ana itu masih mempertahankan tradisi yang model 7 hari dan seterusnya, uang itu biasanya uang takziah itu dipakai untuk itu gitu. Nah, sedangkan untuk yang untuk ta'awun yang diserahkan ke istri Ana sampai saat ini masih ditahan. Jadi belum digunakan apa-apa, karena kalau misalnya dikumpulkan ke saudara-saudara yang lain, maka akan dipergunakan untuk yaitu 7 hari dan segala macam yang hubungan dengan itu. Nah, Ana mohon jalan keluarnya untuk yang masalah itu, apakah uang ta'awun dari
takziah untuk ibu Ana itu sebaiknya seperti apa yang lebih baik? Baik. Di buku pengantar ilmu waris yang kami tulis itu ada pembahasan tentang batasan harta warisan. Nah, intinya harta warisannya adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal, atau hak yang bernilai yang dimiliki oleh mayit sebelum meninggal. Dan hak itu nanti bisa bernilai materi meskipun yang bersangkutan sudah meninggal, seperti royalti. Itu termasuk warisan. Sehingga apakah uang santunan takziah itu termasuk warisan? Jawabannya tidak. Karena duit itu baru datang setelah yang bersangkutan meninggal. Begitu si A mati, baru ada orang layat kemudian nyari ngasih duit. Tapi ketika si A belum meninggal, nggak ada orang yang ngasih duit. Berarti duit itu baru ada setelah si A meninggal. Maka uang santunan takziah, baik yang ada di kotak takziah maupun ada orang transfer atau apapun, itu semuanya bukan warisan. Karena bukan warisan, pembagiannya sesuai kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan yang dikasih. Pertanyaannya, uang takziah itu dikasih untuk siapa? Keluarga yang meninggal. Keluarga inti yang meninggal. Karena itu adalah milik keluarga inti yang meninggal, maka selanjutnya kesepakatan mereka. Mau bagi rata silahkan. Atau ini kita wakafkan untuk atas nama ibu silahkan. Intinya itu bukan warisan. Wallahu a'lam. Karena itu milik bersama ya. Itu milik bersama. Boleh nggak kita tahan? Sehingga tidak kita serahkan ke saudara, karena nanti kalau diserahkan ke saudara akan dipakai model hajatan-hajatan yang kita nggak setuju dengan semua acara itu. Jika demikian silahkan ditahan dan baru diserahkan setelah angka 1000 hari. Karena tidak ada peringatan 2000 hari. Maksimalkan 1000 ya? Iya. 1001 ada nggak? Hah? Nah, hall tergantung orangnya ya. Kalau dia ulama kibar itu hall. Tapi kalau bukan tokoh agama biasanya nggak ada hall-hallan. Ya. Sehingga karena sifatnya milik bersama, maka Bapak tahan boleh, tapi nanti tetap wajib dikembalikan ke mereka. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas nggak Mas? Iya. Berikutnya kami persilakan. Yang ini. Mohon maaf. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai yang tadi menyambung mengenai warisan. Jadi misalnya ada suami istri begitu ya. Ini ganti tema ini maksudnya. Sekalian Ustaz tadi. Gara-gara menyinggung warisan ya. Pemicu kayak gini terus jadi merambah kemana-mana. Jadinya gimana ini panitia? Hah? Warisan aja? Berarti yang 4-5 warisan. Silakan. Misalnya ada suami istri sebelum menikah, anggaplah suami ini mempunyai harta misalnya kita sebut 100 juta gitu ya kalau dinominalkan. Kemudian calon istrinya itu dia mendapatkan atau mempunyai harta misalnya 50 juta. Entah itu dia dapatkan dari dia bekerja ataupun dari dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Pada saat sudah menikah kemudian suaminya ini meninggal dan dia mempunyai anak, nah yang dibagi itu yang 100 itu saja atau termasuk 50 yang tadi miliknya istri yang didapatkan dari hartanya dia bekerja ataupun dari warisan orang tuanya begitu. Mohon untuk. Nah, yang meninggal siapa ini? Suaminya. Yang meninggal suami berarti harta suami. Yang 50 itu kan hartanya istri. Iya. Sehingga warisan yang dibagi adalah warisan orang yang meninggal. Kalau tadi infonya 100 juta itu milik suami, berarti yang dibagi waris hanya milik suami yang 100 juta. Sedangkan yang 50 juta karena itu bukan milik suami ya tidak dibagi waris. Kemudian nanti misalnya sudah selesai suami itu meninggal, istri tadi kan berarti dia masih punya 50 juta yang punya dia. Itu milik pribadi. Dan
hasil bagi warisan dari yang tadi kan begitu Ustaz. Dia dapat hak dari suaminya senilai 1/8. Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang istri tadi juga meninggal, yang 50 itu nanti bagaimana Ustaz? Jatuh ke anaknya. Oh, ke anak. Ada anak kan? Ada. Nah, jadi nanti ahli warisnya adalah anak. Terima kasih penjelasan. Satu lagi boleh Ustaz? Bukan warisan. Mengenai yang tadi upah. Upah, Masya Allah. Ya untuk saat ini kan beberapa dari saya pribadi lah gitu kan anaknya kan sekolah di SDIT begitu ya. Dan harapannya dengan di sekolah di SDIT itu mereka mendapatkan ilmu agama yang lebih daripada disekolahkan di yang umum gitu. Seiring berjalan waktu mereka terkadang dalam tanda kutip terinspirasi kepada ustadz ataupun ustazah yang mengajar anak-anak itu. Jadi ketika ditanya besok gede mau jadi apa? Pengen jadi ustadz gitu. Kalau yang saya ustazah gitu. Nah pertanyaannya apakah bagaimana pendapatan yang diperoleh ketika anak tersebut menjadi ustadz atau ustazah? Apakah boleh bergantung dari pekerjaan menjadi ustadz atau ustazah itu atau harus bekerja sampingan misalnya contohnya jadi pengajar itu boleh nggak dijadikan ini, sumber pendapatan? Ya ini seperti itu. Begitu? Baik, Masya Allah. Tayyib, apakah diperbolehkan ustadz dan ustazah itu mendapatkan upah? Jawabannya dia lebih berat untuk diupah daripada kerja di tempat yang lain. Ada satu hadis di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa upah yang paling berat didapatkan oleh seseorang adalah ketika dia mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau mengajarkan ilmu dunia saja berat dapat upah, apalagi mengajarkan Al-Quran. Dia berat dapat upah. Sehingga nggak jadi masalah ketika jadi pengajar di sekolah atau pengajar di kampus atau di tempat yang lain. Kemudian di situ ada kesepakatan upah. Sebab itu sifatnya jual beli jasa dan penghargaan jasa dengan kemudian orang yang mengajar itu dikasih upah, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Lagi? Oh iya. Tadi sudah belum? Oh belum. Insyaallah. Pertanyaan Ana terkait dengan masalah konsep rezeki tadi yang tadi siang. Yang Ana tanyakan bagaimana kita dalam mencari rezeki adalah ada batasannya. Jangan istilah Jawanya terlalu kemaruk gitu ya San ya. Sedangkan dalam amal kita disuruh untuk berlomba-lomba. Sedangkan Nabi pernah bersabda ketika para sahabat yang kekurangan harta itu mengeluh kepada Nabi karena kalah beramal dengan sahabat yang berharta banyak. Lalu diajarkan Nabi untuk berzikir. Ketika para sahabat yang kaya sudah mengetahui juga, mereka juga berzikir. Sahabat juga protes ke Nabi lagi. Beliau menjawab itulah adalah rezeki bagi mereka. Itu bagaimana San dalam hal seperti ini? Baik. Jadi yang terjadi pada sahabat ketika itu, bismillah, tetap fokus ya. Jadi konsentrasinya mulai kabur. Insyaallah. Allahumma sayyiban tayyiban. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang terjadi pada sahabat ketika itu bukan iri kekayaan, tapi iri kalah dalam beramal. Sehingga ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, ya Rasulullah. Orang kaya borong pahala. Mereka bisa beramal, mereka bisa sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kita sholat, kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka punya, sementara kita tidak bisa. Kemudian mereka ditunjukkan oleh Nabi SAW, sahabat-sahabat yang tidak mampu ini, ada amalan di mana kau bisa menyusul keutamaan itu, yaitu berzikir setelah sholat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil masing-masing, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Kemudian setelah amal itu bocor, ternyata orang kaya juga ikut melakukannya.
Akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk bersaing dalam masalah ini. Dan itu dulu. Orang yang kaya dengan orang yang miskin sama-sama ahli ibadah. Sekarang orang kaya dan orang miskin sama-sama malas ibadah itu. Nah itu. Beda dulu mas sekarang. Berarti kalau misalnya orang diminta untuk berlomba untuk saat ini, miskin lebih punya peluang besar. Sehingga yang miskin bisa lebih rajin ibadah. Kamu kok nggak kerja? Ya saya nggak ada kerjaan. Sehingga bisanya hanya dzikir saja tiap hari. Karena belum ada kerjaan. Tapi ketika nggak ada kerjaan itu dia nggak stres. Kemudian dia cuma tiduran, enggak. Dia isi waktunya dengan baca Quran, dengan dzikir, dengan ibadah. Sementara orang kaya sedang sibuk urusan dunia yang tidak bisa dilakukan oleh orang ini. Sehingga mungkin kalau sekarang orang miskin itu bisa menang dalam masalah ini. Karena irinya mereka kan iri kalah ibadah, bukan iri karena kalah materi. Terlebih lagi orang kaya di zaman sekarang sedekahnya tidak sehebat orang dulu. Sehingga orang dulu kalau sedekah sampai setengah hartanya. Sedekah berapa? Sepertiga hartanya. Sekarang kan enggak ya. Sekian persen dari hartanya, itu pun kecil. 10% itu udah gede banget. Maka kalau misalnya hadis itu kita bawa pada konteks sekarang, orang miskin kalau sekarang kayaknya nggak bakalan kalah dalam masalah amal dengan orang kaya. Karena semangat orang kaya di zaman sekarang tidak seperti dulu ketika mereka mengeluarkan harta. Namun kalau misalnya ada seorang muslim yang berharap, saya ingin kaya biar nanti saya bisa beramal A, bisa beramal B, bisa beramal C. Dan dia jujur dengan keinginan itu. Lalu Allah wujudkan. Dan dia bisa berhasil mewujudkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala baginya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk bertanya. Barangkali ada Pak GM, ada Pak GM? Pak GM? Ada? Oh ya, Pak GM silahkan bertanya kepada Ustadz Pak GM. Masya Allah. Kapan lagi ngerjain GM ya? Sudah sampai ke GM dikembalikan. Baik. Mewakili Pak GM Jaya. Saya Imaduddin Pak Ustadz dari Rembang. Masya Allah. Baik. Saya mau tanyakan tadi kan ada terkait upah tukang bekam. Mungkin kalau di zaman sekarang boleh nggak kita mengandai-andai mungkin yang kategori penghasilan seperti itu apa gitu mungkin bisa dijelaskan. Yang mirip seperti tukang bekam. Iya. Makasih. Kalau yang disebutkan oleh para ulama, ya, walaupun ini menuai banyak kritikan ketika saya sampaikan. Ibnu Qudamah itu pernah menyebutkan di antara contoh pekerjaan yang kurang bermartabat itu tukang sampah. Di antara contoh pekerjaan yang kurang bermartabat itu tukang sampah. Nah, saya pernah nyebut kayak gini terus komentarnya itu Masya Allah. Lah, terus yang ngurusi sampah siapa ini? Bukankah itu pekerjaan yang mulia? Karena dia menjadi bagian dari solusi masalah bersama. Selalu yang namanya masalah dimanapun adalah sampah. Sehingga di sini masalah, di sana masalah. Kenapa kok tukang sampah dianggap pekerjaan yang kurang bermartabat? Ya, itu bukan kaitannya dengan masalah layanan. Cuman tukang sampah itu akan selalu bersentuhan dengan benda najis, barang-barang yang atau benda-benda yang kurang bagus dan seterusnya. Namun kalau yang disebutkan dalam dalil tadi, sementara yang lain bisa nggak Pak kita samakan dengan tukang pijit atau tukang pengobatan alternatif yang lain, akupuntur atau metode-metode yang lain termasuk tukang cekruk misalnya. Ya, Kiropraksi ya. Wallahu alam, saya nggak bisa memberikan jawaban karena yang dinaskan dalam hadis itu bekam. Sehingga kita juga perlu tahu apakah dulu ada tukang pijit di zaman Nabi SAW. Iya, belum pernah. Belum pernah. Anda dapat nggak nih riwayat Nabi SAW dipijiti gitu? Terus berbayar karena sudah mijiti.
Kita belum dapat riwayat itu ya. Adanya apa? Bekam. Sehingga karena kita nggak punya bukti tentang itu, ya kita kembalikan kepada hukum asal bahwa selama layanan itu mubah, hukumnya boleh untuk diambil sebagai sumber pendapatan dan insya Allah penghasilannya halal. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Waktu pula yang Akhirnya kita berada di ujung, mereka sudah tahan, insya Allah. sudah Ngantuk pas banget, Zat. sekali. Ini kok isinya ngantuk. sesi ketiga. Suasananya juga, Zat. Suasana. Tapi meskipun begitu, insya Allah para karyawan tetap menyerap ilmu. Karena dari tadi saya lihat tulisannya penuh juga. Masya Allah. Ya. Gimana kalau besok kalau kayak gini ditaruh di tempat panas? Kalau panas bisa. Iya, Di mana, Zat? di pantai begitu. Oh gitu, sesi berikutnya nanti di pantai gitu Di ya? pantai kan panas ya. Ya boleh. Pantai Indah Kapuk Boleh. agak mahal ya. Kita yang ke sana nanti. Baik, Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan. Ustadz juga kami mengaturkan jazakumullah khairan atas ilmunya dan mudah-mudahan kita bisa mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan ketemu lagi saat ini untuk istirahat, kemudian nanti di sholat maghrib sekaligus juga isya bagi yang safar. Kemudian nanti setelah sholat maghrib Kalau kita setelah ini tulisannya apa itu acaranya? istirahat, acara bebas. Acara bebas. Mau nyemplung kolam renang, Boleh, Ustaz. mau Mandi hujan, mandi hujan-hujanan, boleh, Ustaz. boleh ya? Boleh. Boleh, masya Allah, bebas. Pokoknya jangan sampai hilang gitu aja. Iya, pokoknya jangan keluar area ini. Baik. Kanan kiri kita kan jurang semua ini. Anjir, Ustaz. Kelangon juga bisa kalau mau jalan ke Kelangon. Oh bisa, jalan ke utara sana ke Langon ya. Iya. Kelangon dengan puncak Merapi kurang lebih 3 3 kilo. kiloan. Iya. Itu yang paling dekat dengan puncak Merapi yang bisa diakses oleh pejalan kaki. Sepertinya pagi tadi ada yang sudah nyoba lari kayaknya. Sudah ya? Sampai Sampai mana? Kelangon? Masya Allah. Gimana? Pegel? Alhamdulillah enggak ya? Udah biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan selalu dan masih bisa terus mengikuti di sesi berikutnya dengan tentu saja ketika kita semangat, Ustadz juga tambah semangat insya Allah. Iya. Karena kalau Anda ngantuk itu menular. Gitu, Ustadz. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.